Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ghausar Channel rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas kisah sejarah Perang Badar, momentum 5.000 malaikat turun ke bumi. Perang Badar merupakan salah satu perang yang begitu familiar dalam Islam. Dalam perang ini ada banyak mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya, Nabi meminta bantuan Rabb-Nya agar memenangkan bala tentaranya. Pasalnya, jika kalah dalam pertempuran tersebut, maka putra terbaik Islam akan binasa dari muka bumi, sehingga tidak ada lagi penerus generasi Islam selanjutnya. Bayangkan saja, 300 kaum muslimin harus melawan 1.000 orang tentara musuh. Namun ajaibnya, Nabi dan pasukannya pulang dengan membawa kemenangan. Hal ini tidak terlepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya malaikat dari langit untuk membantu. Lalu seperti apa kisahnya? Berikut kisah lengkapnya. Sejarah Perang Badar terjadi pada 13 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan 2 Hijriah antara umat Islam dari Madinah dan kaum musyrikin dari Mekah. Sebelum meletus Perang Badar ini, ternyata sudah sering terjadi konflik-konflik kecil antara umat Islam Madinah dan kaum musyrikin dari Mekah. Umat Islam Madinah yang awalnya berasal dari Mekah tidak terima karena diusir dan hartanya dirampas oleh musyrikin Mekah. Mereka berpendapat jika mereka perlu membalas tindakan tersebut dan peperangan memang sah untuk dilakukan. Puncaknya adalah ketika kaum muslimin Madinah mendengar informasi tentang rencana kedatangan kafilah dagang kaum Quraisy dari Syam yang berada di bawah perlindungan pasukan Abu Sufyan bin Harb. Kesempatan ini dinilai tepat untuk melakukan perlawanan. Para sahabat yang diwakili oleh Hamzah kemudian meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melakukan perlawanan terhadap kaum Quraisy. Nabi kemudian berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat Al-Hajj ayat 39-40 yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Rabb kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Akhirnya persiapan perang dimulai. Pada malam sebelum perang dimulai, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan mendatangkan kantuk yang sangat berat untuk menenteramkan hati mereka. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Malam itu juga Rasulullah SAW tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah untuk memohon kemenangan atas pasukannya. Di antara doa yang beliau ucapkan adalah, Ya Allah Azza wa Jalla, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah Azza wa Jalla, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah Azza wa Jalla, jika engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Hadis riwayat Muslim. Malam itu tak henti-hentinya Nabi memohon kepada Allah sampai selendangnya terjatuh dari pundaknya. hingga datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu
dan mengatakan, "Wahai Nabi Allah Azza wa Jalla, sudah cukup engkau bermunajat kepada Rabbmu, dan Allah Azza wa Jalla pasti akan memenuhi janjinya." Kemudian turunlah firman Allah Azza wa Jalla, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pasukan malaikat ini juga tertulis dalam surat Ali Imran ayat 123 sampai 125, yang artinya sebagai berikut, "Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu, bertawakallah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda." Quran Surah Ali Imran. Sepertinya Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui jika pasukannya akan menang. Beliau bahkan menjelaskan tentang lokasi-lokasi yang akan menjadi tempat terbunuhnya lawan-lawannya pada perang itu. Rasulullah SAW pun berkata kepada para sahabatnya, "Mekah telah mencampakkan para tokohnya ke hadapan kalian." Lalu beliau SAW menunjukkan beberapa tempat yang akan menjadi tempat tewasnya beberapa tokoh Quraisy, Ar-Rahiqul Maktub. Perang pun dimulai, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya menolong pasukan muslimin. Malaikat Jibril bertindak membantu tentara-tentara Islam menentang tentara musyrikin. Rasulullah bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang. Ini adalah Jibril yang sedang memegang kendali tunggangannya di atas gulungan-gulungan debu." Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Diriwayatkan juga dari Abu Zumail, ia berkata, "Ibnu Abbas berkata kepadaku, salah seorang lelaki muslim yang sedang menghadapi seorang musyrik. Di depannya menerangkan kepada kita bahwa tiba-tiba dia mendengar suara pukulan cemeti di atasnya dan suara seorang pahlawan yang mengatakan, 'Hadapilah Haizum,' nama kuda tunggangan malaikat Jibril alaihissalam. Lalu ia melihat lelaki musyrik itu menggeletak. Dia melanjutkan, lelaki muslim itu mengamatinya. Ternyata kepalanya telah remuk dan wajahnya terkoyak seperti bekas lecutan cemeti. Lalu ia menghadirkan sekelompok kaumnya. Kemudian orang Ansar itu datang dan menceritakan kepada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, 'Engkau benar bahwa itu bantuan langit yang ketiga.' Pada hari itu mereka membunuh 70 orang musuh dan menawan 70 orang lainnya. Buku Abdul Hamid Kishk berkenalan dengan malaikat. Dalam hadis menyebut, Ibnu Ishaq berkata, ketika salah seorang tentara kaum muslimin mengejar seorang tentara musyrikin yang berada di depannya, tiba-tiba dia mendengar suara hencutan cambuk dan suara penunggang kuda yang berkata, 'Terus maju wahai Haizum.' Lalu dia menyaksikan orang musyrik yang ada di depannya sudah terjerembat ke tanah dengan wajah yang hancur. Sahih Muslim. Seseorang dari kaum Ansar yang melihat kejadian ini menceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah kemudian bersabda, "Engkau benar, itulah pertolongan dari langit yang ketiga." Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain pula oleh Ibnu Sa'ad menyebutkan daripada Ikrimah, pada hari itu perang Badar, ada kepala orang Quraisy yang gugur tanpa diketahui siapa yang memenggalnya, dan ada tangan yang terpelanting tanpa diketahui siapa yang mencantasnya. Abu Dawud Al-Mazini berkata, "Aku sedang mengejar seorang tentara musyrikin pada masa itu. Tiba-tiba kepalanya sudah ditebas sebelum aku mengayunkan pedangku. Aku yakin ada orang lain yang membunuhnya terlebih dahulu." Lalu seorang Ansar datang membawa tawanan bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Abbas berkata, "Demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan oleh seorang lelaki tinggi yang berwajah tampan dengan menunggang seekor kuda yang gagah, dan aku tidak pernah melihat dia di tengah-tengah mereka ini.
Dengan bantuan tersebut, akhirnya hanya 15 orang dari 312 tentara muslim yang mati syahid. Sementara itu, kaum kafir menderita kekalahan besar. Banyak pasukannya terbunuh dan termasuk Abu Jahal yang turut tewas dalam perang tersebut. Sementara itu, lokasi terjadinya perang Badar terletak di sebuah lembah antara Mekah dan Madinah dan diapit oleh dua bukit, yaitu di timur bukitnya bernama Udwah Al-Quswa dan di barat bukitnya bernama Udwah Ad-Dunya. Wilayah lembah yang pernah menjadi lokasi pertempuran Badar masih dibiarkan menjadi padang terbuka. Saat ini, lembah Badar menjadi salah satu kota yang berada di wilayah provinsi Madinah dengan nama lengkap Kota Badar Hunain. Jarak kota ini dari kota Madinah mencapai sekitar 130 km. Semoga sejarah perang Badar ini menjadi tambahan ilmu serta peningkatan keimanan dan kecintaan terhadap agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.